Halo semuanya, selamat datang. Kita akan bahas tentang pack Showtime yang judulnya Anticipate Stand Out. Jadi kita mengantisipasi pemain-pemain ini akan stand out ya, kalau misalkan enggak ya sudah. Ada 3 pemain yang di-highlight di sini dengan rekomendasi gajah bintang 3. Artinya direkomendasikan tapi kalian perlu banget mempertimbangkan apakah memang dibutuhkan atau tidak. Pemain-pemainnya adalah Gianluigi Donnarumma, Alexander Isak, dan Matheus Cunha. Mereka sama-sama Showtime English, tapi ketiganya beda klub. Mereka bertiga masuk ke tier Triple S. Kalau kita lihat dari pack mereka ya, ada 1 tier S, 6 tier A, plus 1 tier B. Secara pack perlu dipertimbangkan banget, apalagi mereka bertiga bukan satu klub. Pack ini juga akan berjalan selama 6 hari. Probabilitas mendapatkan pemain Showtime ini hanya 2%, dan kalian perlu lihat voters ya, bahwa voters banyak yang memilih untuk saving coin daripada gacha. Nah, kenapa bisa begitu? Langsung saja kita bandingkan ketiganya. Yang pertama, Gianluigi Donnarumma. Kiper setinggi 196 cm, usia 26, gaya bermainnya kiper agresif, formnya stabil, ketahanan cederanya tinggi. Statistik aspek defensifnya tidak diragukan lagi ya, cuma masalahnya GK catchingnya yang kurang, yaitu 90. Lompatannya cuma 81, untuk kiper setinggi 196 itu udah termasuk oke sebetulnya. Kiper agresif ini sama kayak Dida ya, kipernya tinggi dan kiper agresif. Kita perlu lihat kecepatannya juga. Di sini kecepatannya 59 dan 57. Kenapa penting? Karena biasanya kiper agresif itu kan akan maju ke depan ya, nge-cover bola. Terutama ketika dia sudah one on one sama pemain lain. Jadi tinggal dia aja gitu. Dia nanti akan ke depan. Makin cepat kecepatannya akan makin baik. Kalau kiper defensif dia akan tetap di gawang. Dan mari kita bandingkan si Donnarumma ini versus kiper Showtime lainnya. Sejauh ini, statistik Donnarumma ini paling tinggi dari para Showtime lainnya. Secara kemampuan, sebetulnya semuanya kayak kelihatan 11-12 gitu ya. Hampir nggak ada perbedaan yang signifikan, tapi lebih tinggi aja. Tapi secara overall, Donnarumma lebih baik dari Showtime lainnya. Kalau kita bandingkan dengan kiper epic lainnya, kalau tadi Showtime ini epic, kita lihat ke Dida ya. Lompatannya Dida coy, 90. Tapi memang reach dan parryingnya ya, atau jangkauan dan tepisannya itu nggak lebih baik dari Donnarumma. Jadi bagus lompatannya aja gitu. Peter Cech yang baru muncul beberapa minggu yang lalu, reach-nya cuma selisih 1, reflect-nya lebih bagus Cech, tepisan lebih bagus Donnarumma, awareness-nya lebih bagus Cech. Secara overall memang Cech lebih oke. Donnarumma juga oke. Tapi Dida masih di bawahnya Donnarumma. Kalau versus Buffon, kalian bisa lihat ya, masih bagus Buffon, sementara kiper terbaik saat ini adalah Buffon, baru Peter Cech, baru Schmeichel, dan sebagainya. Mungkin Donnarumma di 4 atau 5. Nomor 6 adalah Casillas. Kesimpulannya, walaupun Donnarumma punya tangkapan 90 ya, dia worth it untuk dikejar. Karena tingginya 196 cm dengan gaya main agresif dan aspek goalkeepingnya yang mayoritas di atas 95. Yap, menarik. Lanjut nomor 2, Alexander Isak. Seorang pemburu gol, tinggi 192 cm, formnya stabil, ketahanan cederanya sedang. Punya double special skill, momentum dribbling, dan bullet header. Statistiknya nanggung ya. Dari sisi dribbling tidak begitu spesial, padahal punya momentum dribbling. Dari sisi heading juga tidak spesial, lompatannya juga biasa saja 78. Kemampuan yang paling baik dari Isak adalah akselerasinya 95 dan offensive awareness-nya 95, sisanya mah biasa aja. Kalau kita bandingkan dengan para pemain epic sebelumnya, para speedster ya, di sini mayoritas akselerasinya mentok 99, bahkan Dembele yang baru aja muncul itu akselerasinya udah luar biasa gitu. Nah, Alexander Isak akselerasinya cuma 95 dan speednya 90, sama Mbappe Karbu juga masih kalah. Dari sisi offensive awareness-nya salah satu yang paling tinggi ya, cuma memang perlu dipertimbangkan dari sisi header-nya. Dia punya bullet header tapi lompatannya cuma 78, headernya cuma 73. Kalau dibandingkan dengan Andriy Shevchenko yang mungkin lebih kecil daripada Isak ya tingginya, lompatannya Shevchenko itu 85, headingnya 79. Aku punya Shevchenko masih bisa heading, masih bisa ngejar bola atas gitu. Aku nggak yakin sama Isak. Dari sisi physical kontak cuma 77, tapi overall rating 105. Aku yakin cuma inflasi rating ini sebetulnya 105, karena kalau kita bandingkan dengan pemain lainnya yang punya phenomenal finishing seperti Mbappe, Gareth Bale, Ronaldo, Pele. By the way, si Isak ini ternyata nggak punya phenomenal finishing ya, cuma momentum dribbling sama bullet header. Nah, coba deh ini dibayangkan ya, ini kayak bullet headernya Suarez coy. Lompatannya 78, header 73. Dia punya bullet header bisa dipakai tapi nggak akan mau lompat.
Gimana cara bullet header kepake coba kalau nggak mau melompat? Mbappe aja lompatannya 70. Itu aja lompat sekali-sekali. Headingnya jelek juga lagi si Mbappe ini. Tapi se-Mbappe-Mbappe-nya Mbappe, ratingnya masih 106. Nah, Isak yang kartu tahun ini dibandingkan dengan Mbappe tahun lalu ya. Isak tahun ini itu ratingnya 105. Jadi tidak perlu diperjelas ya, tahu maksudnya apa ya. Isaknya nggak worth it by the way. Isak ini nggak worth it ya. Dah, skip. Yuk, Matheus Cunha, kreatif playmaker. Tinggi 184 cm. Playmaker kreatif bisa di semua sisi kawan-kawan, bisa di center forward, second striker, AMF, penyerang sayap kiri, rame sekali, bisa digeser ke penyerang sayap kanan juga, mantap juga ini orang. Formnya stabil, ketahanan cederanya rendah. Punya double special skill, blitz curler, dan acceleration burst. Tapi lengkungnya cuma statistiknya nanggung, tapi lengkungnya 89, kicking powernya 96, finishingnya 90, nanggung sekali. Punya blitz curler di sini, kaki utamanya juga kanan ya. Berarti kalau misalkan di posisi kiri dia bisa nih ngeluarin blitz curler. Acceleration burst, tapi akselerasinya cuma 90, speednya 94, kemampuan dribblingnya bagus. Kalau kita bandingkan ya Cunha dengan playmaker kreatif lainnya, terutama Showtime ya, kita mulai dengan Showtime, semua pemain kreatif playmaker itu biasanya AMF mayoritas, dan ada juga yang LMF, biasanya kemampuan dribbling dan olah bolanya itu bagus untuk kreatif playmaker. Cunha juga punya itu, terutama kemampuan passingnya juga pasti baik. Jadi kalau dibandingkan ya, setidaknya Cunha masih cukup oke, walaupun tidak spesial. Kecepatannya Cunha juga lumayan di antara semua kreatif playmaker. Cunha punya speed yang sangat oke. Kalau misalkan kita bandingkan dengan Epic ya, dibandingkan dengan para pemain Epic kreatif playmaker, aspek dribblingnya memang mereka luar biasa ya. Banyak yang 100, apalagi Baggio ini 100-nya banyak sekali. Lengkung, mayoritas lengkungnya tidak secakep Cunha ya. Cunha oke nih, Palmer aja lengkungnya cuma 89. Kakak lengkungnya cuma 81, Rivaldo 87, Cunha 89. Paling tinggi di antara yang lain. Akselerasinya, walaupun Cunha punya akselerasi burst, tapi akselerasinya kurang. Aku nggak tahu ini makainya gimana ya. Akselerasinya kurang tuh, tapi punya acceleration burst gimana ceritanya? Jadi kesimpulannya dari sisi Cunha ya, sebetulnya lumayan, tapi bukan yang terbaik masalahnya. Ada beberapa aspek yang nanggung gitu. Bagus tapi nanggung, tidak ada segmented tapi spesial gitu loh. Jadi kayak semuanya ada tapi nanggung gitu. So, kesimpulan dari aku. Secara kesimpulan ya pack ini tuh menurut aku nanggung ya. Mayoritas 105, Donnarumma 106. Tentu dari sisi kita tahu bahwa paling worth it ini adalah Donnarumma. Kemudian menurut aku secara pribadi ya, itu Cunha, baru Alexander Isak yang ketiga dan terakhir. Dilihat dari statistik dan special skillnya. Tapi aku kembalikan ke kalian teman-teman. Emang kalian ada yang mau ngegacha pack ini? Aku penasaran sungguh. Karena menurut aku ya Donnarumma aja yang paling worth it untuk dikejar. Sisanya tuh kayak pelengkap aja gitu. Kita bikin pack yuk, kita jualan. Apa ya? Donnarumma oke. Sisanya apa? Cunha sama Isak. Ratingnya berapa? 105 aja semua. 105 jebret gitu. Nah aku nggak tahu, tapi in-game mungkin berbeda. Secara statistik kan juga, racikan kan berbeda ya. Kalau racikan yang ada di statistik seperti ini, mungkin tidak sesuai. Ketika diracik, teman-teman punya racikan lain mungkin sesuai. Nah, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Tapi, menurut aku, Alexander Isak ini masih bisa digantikan oleh Mbappe. Secara overall juga Mbappe lebih baik. Matheus Cunha ini masih banyak penggantinya ya. Seorang kreatif playmaker ini banyak. Kemudian, offensive goalkeeper yang agak sulit nih. Seorang Donnarumma ini agak sulit digantikan karena selain dia tinggi, dia offensive goalkeeper. Biasanya offensive goalkeeper itu pendek. Aspek goalkeepingnya Donnarumma juga bagus. Tapi balik lagi ya ke kalian. Kalau misalkan mau gacha silahkan, tapi kabari aku sungguh penasaran begitu. Aku justru penasaran siapa yang mau gacha pack ini, walaupun di sini juga tertulis bintang 3 ya, tapi menurut aku bintang 2 justru. Nggak bintang 1 banget, enggak. Tapi lebih ke bintang 2 aja gitu, kayak Donnarumma aja gitu, sisanya kayak ya udah lah ya. Jadi itu ya kawan-kawan, setuju nggak sama aku terutama sama review pack ini, atau kalian punya pandangan sendiri, tulis di kolom komentar dan kita bahas bareng-bareng. Terima kasih semuanya.